Tapi tambah awak-awakmu ya marin-marin juga kan orang duit. Tetapi jika nanti dalam hidupmu kau tidak berakhir dengan kemakmuran, artinya kau tidak mempelajari pikiran-pikiran sehingga negara iki. Itu loh, Nduk. Aku bukti nih. Aku makanya selalu bilang jadi orang. Ini sebelum nanti aku menerangkan jadi perempuan gitu ya. Kau harus sadar dulu jadi manusia kan gitu ya. Jadi menungso ki opo sih? Kudu kepiye jadi orang itu kau harus kaya raya, hebat, berpengaruh, punya kuasa, disegani, dihormati. Yang sederhana itu adalah sikap dan perilakunya. Betapa banyak kau lihat sekarang, wong iki jane malah rekeninge we kalau neng ke ATM di sini minta maaf. Maaf saldonya tidak mencukupi. Ya kan? Maaf pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan. Maaf kuota Anda habis. Ono ning njaluk maaf to, tapi tingkae koyo sak koyo sugi-sugiyo nang sosmed iki koyo wong sugi-sugiyo. Gak isin to ngono kuwi. Loh aku ora mau sombong, tapi aku harus mengatakan bapak koyo ngono aku ra iso ngitung duitku. Tetapi yo nek sikap hidup biasa saja sih. Uripku aku nih untuk aku sekeluarga. Gak ada 2 juta. Gak ada 2 juta untuk itu. Kenapa? Karena aku ngitung awakmu gajimu UMR. Ning Yogya iki 2 juta lah gampangane sing awakmu belum ada 1 tahun kan gitu ya. 2 juta aku nyoba. Aku lebih kok. Aku mencoba hidup mulai dari kosongan belum orang dia. Nganti saiki urung duwe yo urung duwe barang dhewe lho, kasur dari 25 tahun yang lalu masih pakai yang sama. Spring bed itu aku pakai yang aku nyaman pakai. Sudah 25 tahun. Meskipun aku punya spring bed Pak di rumah yang harganya lebih mahal dari Innova yang pada waktu itu saya beli. Dulu zaman tahun 2007 aku tuku Innova kuwi regane 159. Beli Innova Suzuki Kijang Innova zaman 2007 itu saya beli, masih ada sekarang barangnya untuk Bapak. Itu tadi 159 juta. Saya beli spring bed untuk kasur untuk saya itu 180 juta. Kenapa begitu? Karena berapa jam sih saya di atas mobil dalam sehari, paling dari Merapi ke sini paling panjang 2-3 jam sehari di atas mobil. Kalau sekarang malah cuma 10 menit kali 2 paling berarti 20 menit di atas mobil. Tapi saya bisa menghabiskan waktu berjam-jam, 6 jam sampai 8 jam di atas kasur. Di tempat itulah tempat yang seharusnya paling mahal. Iku aku, awak mau melosan. Saya ingin bisik wae. Kan ngono. Saya ini gelaran kloso ya aku tak ngerasain gelaran kloso. Tetapi apakah saya nyaman? Saya enggak. Ya enggak senyaman saya tidur di tikar atau di bawah. Mergone apa? Mergone biasa ket ngekos koyo ngono kuwi to. Pas dari zaman kos ya gitu itu. Jadi ya susah. Nah itu Dok, itu dasar-dasar keinginanku. Makanya aku kudu buka ke ilmuku. Nek aku ora buka ke ilmuku yo aku kleru. Dene awakmu ki kono nampa syukur alhamdulillah. Ora apa-apa ora dadi bebanku. Sing penting aku wis ngomongi. Misalnya Sarah kowe maca sakmene, mboten mawon aku mumet nek sak montone sak madya mawon. Ya ora apa-apa. Kan gitu ya. Kula weruh buku
buku sak monten iki apa di bawah bendera revolusi sak mono ini, terus belum buku Sarinah, belum kitab-kitabnya Bung Karno itu banyak sekali. Ini kitab yang pertama ya. Ini saya beli kitab yang kedua ini nanti tadi saya baca 7 kali lah baru saya baca yang ini. Nah, saya sudah baca ini cuman dulu kala. Saya harus terus membaca dan memahami. Kenapa isinya itu? Yaitu tadi saya bagaimana saya mengatur saya sendiri, terus kemudian mengatur keluarga, terus kemudian mengatur orang-orang sekitarnya. Keinginan Bung Karno itu menjadikan orang-orang sekitarnya itu ya makmur, tidak cuma dirinya. Yo kekayaan Bung Karno yang barusan ada MH Najmong, di mana kekayaannya tuh di sini? Saya kurang tahu benar apa enggak, saya kurang tahu. Tetapi kalau secara pribadi kehidupan Bung Karno ya sederhana. Bukan berarti Bung Karno melarang. Kalau menurut saya itu bukan berarti Bung Karno melarang, meskipun dalam kesehariannya ya biasa. Ya zaman awal-awal, terus saya juga pernah kan mestinya disinggung, wah jualan kosmetik. Wah sekarang saya punya pembenaran. Bung Karno di awal-awal juga jualan kosmetik. Yang jualan kosmetik Bu Inggit sebetulnya untuk membiayai Bung Karno yang masih kuliah gitu ya, masih kuliah di ITB. Jadi Bu Inggit itu yang jualan sama alat-alat kecantikan. Jadi nggak cuma bedak, zaman segitu ya kecantikan begitu, belum ada sekarang pakai apa namanya glowing gitu kan, atau seperti DWS itu belum ada. Kan masih DWS terus apa SA 2% dan sebagainya gitu. Belum ada. Jadi dia jualnya yaitu sama alat-alat kecantikannya cukup sederhana, misalnya kayak cermin, itu pernah saya ceritakan, cermin untuk zaman sakmono loh ya, tahun berapa sih itu ya, sebelum tahun 26 lah ya. Itu Bung Karno ya itu ingin jualan cermin dari alat-alat dan alat kosmetik lainnya. Untuk apa? Ya untuk menopang Bung Karno. Kadang Bung Karno juga ngewangi. Jadi bukan sesuatu yang. Nah dari situ bagaimana Bung itu melakukan bisnisnya. Nah dari situ aku belajar. Oh ya Bung Karno juga melakukan itu. Terus Bung Karno juga pedagang pakaian. Dia waktu di ND saat itu ditahan, ya dia ngiderin pakaian. Iku kelasnya waliullah gitu ya. Kelasnya presiden, kelasnya dodolan pakaian muter. Terus dodolan panganan. Apa dodolan makanannya itu di dalamnya aku podo orang madake saiki maksudnya. Ya karena memang barangnya enak. Kacang mente itu loh. Kacang mente waktu di India dia ada orang yang torin, dia jual juga gitu, sebagian untuk dimakan sendiri semalaman, sebagian lagi dijual dengan harga yang lebih mahal. Ya untuk kehidupannya. Lalu kemudian kita kok selanjutnya generasi pengikutnya kok terus kemudian pada korupsi, pada nah aku enggak, kalian harus idealis. Aku bisa nek sombong, aku bisa sekaya ini karena aku idealis. Karena saya idealis, maka dilalai dalane kabeh padha. Karena saya idealis, maka saya kaya. Yang keliru ketika mempelajari pikiran-pikiran Bung Karno adalah rumangsa dheweke Bung Karno kuwi sebesar Bung Karno. Yang dirubah pertama kali ketika membaca buku yang Bung Karno itu tepake ning awake dhewe sik. Sing dimaksud rakyat ki misale loh, aku kemarin bicara sama Om Rifat tuh, misale gue mempelajari pikiran Bung Karno, rumangsa rakyatnya sak pekalongan sak Indonesia mau gendeng rakyat mung karo romah tok mung bojone tok ya suwi bae dipikirke kan gitu ya. Ya waktu awal-awal itu ya saya tidak berani, rakyatku ya min aku karo Buyanti tok, masan kuwi sono
anak hiji Mbak Minu itu lahir, ya wis kuwi rakyatku telu kuwi. Dari dua rakyat itu kemudian aku bangkit, bagaimana ini rakyatku aku makmurkan gitu ya. Untuk menjadi makmur, aku harus bersikap adil terlebih dahulu. Nek ora adil ra iso makmur. Kan gitu. Jadi maka karena harus paham dulu keadilan apa. Adil iku iso adil karo awake dhewe sik. Baru adil karo wong liya. Apa jam piro iki? Nah, ini sengaja tak rekam biar aku tidak bolan-baleni ngomong nek ngasih. Jadi ini meskipun 1 jam kurang, tetapi besok saatnya kalau ada misalnya peserta didik baru seperti kalian gitu ya, nah, gari dirungokke iki lho ngature Pak Dokter biyen kan gitu. Dadi ini ora bolan-balen ngomongnya ya kaya ngene meneh, dadi kan ono rekaman ning kepala aku tok. Nah, tapi tadi untuk yang rahasia bahwa saya mempelajari pikirannya Bung Karno itu baru saya buka sekarang. Mungkin overtime kan, ya. Yang penting ben rampung. Nah, besok jadi langkah-langkahnya apa? Awakmu wong wedok. Aku hanya punya buku Sarinah itu 5 yang boleh dibaca. Yang lain itu ya ada. Sarinah itu kalau dibuka udah brutal. Saya punya satu lagi dipinjam Wiranti di Solo. Punya 7 Sarinah. Yang boleh dibaca 5. Yang 3 di Mbak DTB, yang 1 di Kuriri, yang 1 di Alika sudah dikasih antuminahnya. Nah, itu. Nah, suruh baca tuh. Ya. Baca itu berat loh. Dan salah satu lagi kunci suksesnya. Ini yang sebetulnya selama ini saya takyah gitu. Takyah di poso ini bersembunyi, berpura-pura. Karena saya lebih suka dicap anak nakal dibandingkan anak baik. Padahal yo nakal. Padahal yo nakal. Tapi lebih suka dicap nakal daripada dicap anak baik. Jadi semasa SMA itu ya sama. Saya sama teman-teman dolan, aku dolan. Wah, sampai koncoku sudah turu kesel, aku bangun, aku belajar. Nah, cuman pas aku menemukan kebebasan karena dulu bapak itu rada ngatur tentang membaca. Jadi yang dibaca itu harus buku pelajaran. Karena kamu mesti ngalami ngono juga loh. Moco novel gue apa ngono. Jadi saya merasa seperti gimana ya? Harus moco buku pelajaran kan jenuh banget sih. Dan bahkan kadang saya mengalah, saya tahu jawabannya ini tapi saya ini. Bahkan pra-EPTA itu saya totoan deh. Saya tuh tetap kalah sama teman saya namanya Jarod Gus Pramono. Dia ranking 40 dari 40 siswa. Saya ranking 39. Pra-EPTA itu nenek pra-EPTA. Karena apa? Karena totoan, sopo sing mangkat sike, sopo yang keluar duluan, dia juaranya. Ya, saya hanya sempat sekali saja bisa keluar duluan, hanya tak tulis nama saja, terus tak silang A semua, saya keluar duluan. Tapi yang lain kalah mulu. Saya masih orangnya masih baik gitu loh. Jadi kenapa dia bisa cepat sekali gitu ya. Makin lama aku makin ngawur gitu loh. Makin ngawur kok tetap kalah saja gitu ya. Ternyata dia cuma ngisi nama, silang semua keluar. Akhirnya yang terakhir aku tetap kalah juga. Ranking 39. Dan nggak peduli karena saya tahu itu tidak masalah. Toh nyatanya saya diterima di UGM juga gitu ya. Dan ya ketika saya di UGM saya lambat karena kemudian saya nggak pernah yang namanya baca buku pelajaran sekolah. Kayak balas dendam dulu loh. Wah, dia ngarepe bapak kudu maca buku sekolah terus ya. Wah, jadi semua teman itu, semua buku itu saya baca. Termasuk buku-buku yang ekstrem kiri, ekstrem kanan saya baca semua. Karena mungkin tiba waktunya untuk baru dapat waktu itu
DPR ini DPR 1 punyanya Simbah, punya Simbah. Aku baru nemu buku-buku yang Bung Karno disembunyikan itu aku sudah semester 8 gitu. Nah baru semester 8 ya. Enggak semester 4. Semester 4. Tetapi aku hanya baca-baca saja sedikit. Sarinah aku baca dulu kan memang. Terus habis itu baca yang lain. Tetapi terpaksa harus khatam itu baca ini tuh di hadapan yang maksa saya sudah baca DPR gitu. Sudah mas Toro. Sudah mas. Mau coba meneh dengar baca jadi kayak semaan Quran itu. Baca sampai selesai 6 bulan. Karena dimintain pendapat terus misalnya ini takbir adalah lambang perbudakan. Maksudnya apa? Wah, diskusi. Ramung-ramung. Ya, jadi saya selama 6 bulan saya waktu itu kayak semaan Quran gitulah, baca buku ini sampai selesai semacam itu. Tetapi permaksudannya beda. Saya menerjemahkan itu untuk kehidupan saya pribadi. Nah, pada saat ini aku pengen ke murid-muridku, aku pengen satu syaratnya kau adalah orang bahagia, wong sing seneng ngambil awake dhewe. Sudah selesai, kowe wong sing seneng. Jadi awakmu nyambut gawe iki orang golek seneng, golek bahagia. Ya iku efek samping baik. Kerja iki golek tantangan barang. Anak undang rumah urip pemanahe wedok. Ayo. Wong wedok itu ayo nyambut gawene ringan, hasilnya gede, gelem tak daftarke. Nek sing digoleki kuwi ya toh cepet, tapi hidup itu tidak untuk itu. Menyesal kalau kau hidup untuk itu. Sungguh menyesal. Nah, bahkan saya tidak pernah termasuk mencari uang. Yakin. Aku iki gawe usaha, gawe perusahaan. Aku pengen mbak DDP sing anake Marhen. Marhen iki Marhen bawah, Pak. Orang Marhen bawah. Itu termasuk awak-awakmu iki Marhen bawah. Ojo iri ya mbak anake sing sapa kae aha ye gitu yang misalnya. Dia anake presiden. Arep niru gak iso. Wah, itu delok Mas Agus itu cerdas banget. Misalnya bapaknya sapa? Wah, bapaknya cetok, bapaknya pengusaha kaya. Misalnya siapa itu ya, tokoh-tokoh penting sekarang. Bapaknya sapa? Misalnya sapa? Kaisang dari Balai Kota dalam usia sangat muda gitu ya. Nah, bapaknya sapa? Ora usah kae. Awakmu iso. Nek awakmu ki anake Jokowi atau anake Bu Mega. Kok meneh atau anake Pak SBY. Ini ya aja iso pasti. Tetapi awakmu gak usah ngiri. Rasa ngiri ini piye? Misalnya anake wong gede. Mergane ada 3 faktor yang menentukan orang sukses atau anak pandai. Wong pinter itu biasanya sukses. Ingat ya, nek kowe pinter kudune sukses. Nek orang kejebak ning pinter maca tok. Ning pinter ning ngene akademik tok. Iku pinter terbatas. Pinter akademik. Nek bab nyanyi kalah pinter mbek April, kalah pinter mbek Alika. Amal kan gitu toh. Bab mabuk kalah mbek Sarah. Ini maaf. Kayak bikin piye to. Ora apa-apa tapi sehat toh. Nah, apa ini? Misalnya ya, gak usah banding GBA. Aku udah dibanding GBA sama presiden beliau.
cocok kalah. Tapi kenapa mereka unggul? Kenapa anakku mesti lebih unggul timbang awakmu? Ya cetha to. Misale ya to, anaknya presiden. Anaknya presiden ya. Kenapa dia jadi presiden? Mergo pinter lah mesti. Kan gitu ya. Artinya dia keturunan orang pinter. Padahal sih jenenge wong pinter kuwi siji satu. Karena genetiknya memang pinter. Jadi nek bapak ibu pinter, nglahirke anak pinter, kuwi wajar gak? Ya wajar no. Sing ora wajar iki bapak ibu pinter lahir ono bodoh-bodoh kabeh iki. Apa mungkin. Jadi nek bapak ibu pinter, lahirnya anak pinter ki wajar. Oke lah, misalnya kayak anakku atau misalnya nggak terlalu pinter bapak ibunya, tapi yo aku gak patek pinter nih agama kan gitu ya. Anak-anak ibu itu dulu bintang pelajar di kantor. Ya paling orang ono lah herediter, ada herediter pecah pinter. Wajar nih anaknya rotok pinter atau rotok pinter. Kemudian yang kedua, aku dokter. Sing kayak presiden loh. Artinya apa? Tentu gizinya cukup. Kan gitu ya. Kan 3 faktor itu ya, gizinya cukup. Aku dokter ya tentu anak cukup gizinya. Aku ngerti ya. Makanya anak dokter dari dokter. Tapi anak kurang. Ujiannya udah dari dokter kan. Waktu itu di Jerman ada masalah itu ya. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang baik. Anaknya presiden, kon pendidikan ora apik piye? Kan gitu ya. Mana Bu Mega itu anak presiden. Bu Mega anak presiden. Nah, yo wajar toh pendidikan. Oke lah kedua-duanya ini enggak, aku tetap bisa bayar. Mereka tetap bisa bayar untuk kursus les fisika, les matematika, les bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Kayak awakmu tidak punya kesempatan itu. Zaman awakmu sekolah membayar, membayar urun do lunas kok kowe. Pemene bayar les, wah ngimpi ya. Lho iya bayar sekolah tok yo kas urun lunas kok. Apa meneh? Bayar les. Les ora mung siji lho, nek anakku melu bimbingan tes, NGO, melu pas bahasa Inggris, pulang ikut manga, matematika, habis itu malam ada gurunya lagi datang ngajarin fisika dan kimia, ya wajar tuh pinter. Sopo wae mesti pinter. Mergane apa? Have money. Ono kancaku mbiyen jenenge. Wis Mas, urip iki gak usah penting pusing. Zamane wong mangan sego, piye carane rebutan sego. Monggo zamane wong mangan plastik, piye carane rebutan plastik. Iki dasar-dasar hidup. Di satu sisi yang lain, hidup itu penuh persaingan, tapi pemenangnya adalah mereka yang bersatu. Ingat ya, hidup ini adalah persaingan, tetapi pemenangnya adalah mereka yang bersatu. Jadi, ojo cerah di antara awakmu, dan kamu adalah orang gandrung dengan persatuan. Nah, aku pengen, dan aku yakin salah satu di antara kalian dari ratusan orang yang akan selalu bimbing pasti akan ada yang katakanlah aku bisa biayai wong 500 sekolah. Nek kowe ono wong 10 kaya kowe iki muridku itu. Ono wong 10 iso kaya aku. Maka kowe iso biayai wong 500 meneh. Kan gitu. Jadi ono 5.000 lumayan. Sing iso bareng-bareng. Nek aku dhewean ya wis semono-mono wae. Kesempatan ini dibuka orang gini ke wah mboten aku mboten saku Pak lo tak nyambut kamar mawon yo kon piye meneh terus ono sing meneh kula pun pas kula mboten asal bojo kula semah kula ayo wis piye meneh
Tapi semua kesempatan itu aku buka, gitu ya, dengan semua etikat. Kira-kira sih ngono. Itu dasarnya. Dan sekali lagi aku bukan bisnismen. Ya aku mengensarikan, aku mengorganisir, aku sharing. Jadi aku ora iso babakan akuntansi, ya aku golek kanca sing iso akuntansi iki ditungki bisnis piye. Wah, aku ora iso desain nih. Aku ndek kanca sing iso desain. Aku desain piye? Ah, ini ora ono sing iso mengkomunikasikan. Aku iso mengkomunikasikan. Berarti aku mengkomunikasikan ono sing apa yang membagi-bagi dan adil gitu ya. Itu kunci adil itu fair. Nah, jadi itu yang mau aku sampaikan biar kita mengulangi lagi gitu ya. Jadi ada rekamannya di sini, ada rekaman video, meskipun nanti masih diedit-edit barangkali, tetapi paling enggak ada permulaan. Nah, untuk tema selanjutnya mungkin tidak sama. Kalian bisa lihat gitu. Setelah bagaimana tadi, kemudian bagaimana manusia, bagaimana ini kemudian bagaimana perempuan. How to be woman. Mungkin pada tema berikutnya saya akan ngomong bahwa perempuan harus punya penghasilan. Kenapa dan bagaimana perempuan? Kenapa harus berpenghasilan? Ya, ikuti terus channel kami ini. Sok-sokan. Ya kira-kira mana ya, Dok ya? Jadi nanti ini harus disampaikan, kita berulang. Udah tak cut sampai di sini dulu. Bismillah.